Ya tergantung pada manusia itu tentu ya. Nah disinilah pentingnya setiap pemerintah bangsa-bangsa itu sesudah mengerti ini mengembangkan kerjasama internasional, pertukaran budaya, pertukaran pendidikan, saling kunjung mengunjungi dalam pemahaman bersama untuk saling memperkaya. Sekarang kita sudah tahu tidak ada satu bangsa pun yang berhak disebut superior dibandingkan dengan bangsa lain, ya kan? Tidak ada satu bangsa pun yang berhak disebut inferior atau kalah derajat dibandingkan yang lain. Kita ini sama-sama manusia kok, memiliki martabatnya sendiri. Nah itulah, jadi hak asasi manusia, martabat dasar manusia ini, kalau kita bisa melihatnya dan mengakuinya, biarpun yang di hadapan saya ini beda rambutnya, beda kulitnya, beda pendidikannya, beda agamanya, beda juga makanannya, ya. Tapi kita di balik itu semua, di balik perbedaan semua itu memiliki kerinduan yang sama, jiwa yang sama, kemanusiaan yang sama, yang dalam seluruh evolusi kemanusiaan kita ingin meningkat. Itu yang biasa kita sebut bigger, higher, better ya. Bigger, higher, better secara kultural, bigger, higher, better secara intelektual, bigger, higher, better secara secara teknologikal, bigger, higher, better secara ekonomik, tentu saja. Nah dengan demikian cita-cita luhur ini kan mestinya bisa menjadi penggerak dari peradaban kita yang baru ini, bisa menjadi pendorong dari seluruh ikhtiar kebudayaan kita, ikhtiar pendidikan kita, ikhtiar sosial dan ekonomi kita, kan gitu. Jadi tentulah kita rindu melihat suatu hari korupsi kita sudah sangat minim. Nah, korupsi nol barangkali nggak mungkin ya. Mungkin minim pasti ya Pak ya. Tapi kan sudah ada contoh. Di dunia ini kan negara yang korupsi sangat minim seperti Singapura, seperti negara-negara Skandinavia kan sudah ada. Ada contohnya. Nggak bersih 100% sih, ada dikit-dikit lah gitu ya. Tapi janganlah kayak kita ini, ya kan? Kita ini kan ngenes gitu loh, lihat korupsi kita tuh piye toh. Delapan etos itu adalah semangat pada dasarnya. Jadi saya selalu bilang begini, apapun pekerjaan kita atau apapun bidang studi kita, untuk menemukan spirit dari sesuatu yang kita kerjakan itu adalah menukik sedalam-dalamnya, menukik sejauh-jauhnya. Seringkali kita tidak semangat itu karena kita cuma menekuni pekerjaan tertentu atau studi tertentu pada permukaannya. Saya mau bilang bahwa pelajaran apapun itu sangat menarik. Bahkan kalau kita menukik cukup dalam, semakin dalam kita menukik pada apa yang kita pelajari, itu semakin exciting pelajaran tersebut ya. Ini sama seperti bumi, bola bumi ini. Kalau kita menukik terus ke dalam inti bumi, kita kan ketemu mahma. Mahma itu kan panas sekali. Intinya bumi ya Pak ya? Inti bumi. Nah manusia itu juga, pekerjaan itu kalau kita tekuni cukup dalam, studi kita tekuni cukup dalam, kita akan menemukan roh dari pekerjaan itu dan roh dari pelajaran kita itu. Nah tugas kita masing-masing adalah menukinya sampai mendalam. Itu yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut, tolonglah belajar, tolonglah bekerja dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap perasaanmu pada apapun yang kau pelajari. Belajar fisika sama baiknya dengan belajar sejarah. Belajar ekonomi sama bagusnya dengan belajar antropologi. Tidak ada mata pelajaran yang berhak mengklaim diri sebagai pelajaran yang maha mulia. Nggak ada itu. Semua pelajaran itu sama bagusnya, sama luhurnya, sama mulianya. Yang penting kemudian apakah si pembelajar itu, mahasiswa itu mau menekuninya sampai ke jantungnya. Begitu kita masuk sampai ke jantungnya, kita akan merasakan excitement, sukacita, kebahagiaan, gairah yang tiada akhir dalam apa yang kita tekuni, entah itu pelajaran, entah itu pekerjaan. Dan di situ kita bisa menemukan kecintaan terhadap pekerjaan itu Pak ya. Lahirlah kemudian rasa cinta itu secara natural gitu loh, ya kan? Nah jadi musuh dari semuanya ini adalah kedangkalan, serba dangkal. Kita mempelajari sesuatu serba dangkal.
kita mengerjakan sesuatu serba dangkal gitu loh. Jadi salah satu musuh peradaban kita yaitu kedangkalan. Beragama dangkal, berpancasila dangkal, belajar fisika dangkal, belajar apa lagi?